Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap menjaga kesehatan ya dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi, dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan penguatan ekonomi maritim. 2. Peserta didik mampu menjelaskan penguatan agrikultur di Indonesia. 3. Peserta didik mampu menguraikan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim ini merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam dan di dasar maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya bagi para nelayan. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dapat dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik, yang dapat ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari berbagai pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayarannya masih belum efisien dan belum produktif. Yang kedua, sektor perikanan. Pada sektor perikanan ini, potensi Indonesia sangat besar dan sangat sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, kenyataannya, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah.
Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak yang positif untuk tumbuh dan membangkitkan jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Upaya peningkatan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan berbagai sektor. Salah satunya dari sektor agrikultur atau pertanian mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Sektor penghasil pangan harus diusahakan agar dapat memberikan kebutuhan seluruh masyarakat. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur diantaranya berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun sangat terjangkau. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dan bentuk buah-buahan dan sayuran. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran signifikan bagi perekonomian di wilayah Indonesia. B. Peran agrikultur di Indonesia. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, di antaranya potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang mengantungkan hidupnya pada sektor ini, peranannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di wilayah pedesaan. C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, di antaranya yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, yang kedua modal terbatas,
Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Dan yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ada 3 strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia, yaitu yang pertama, eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah dengan melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Kesimpulan, ekonomi maritim dan agrikultur merupakan sektor penting yang perlu dikembangkan karena perannya yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.